Hai guys, jumpa lagi di video aku yang keempat. Di video kali ini kita akan belajar metode simplex dalam menyelesaikan linear programming, fungsi tujuan minimum, fungsi batasan, lebih dari sama dengan. Di sini sudah ada latihan soal yang akan kita bahas. Soal latihan, fungsi tujuan. Minimalkan Z sama dengan 20x1 ditambah 15x2. Fungsi kendala. Yang pertama, 3x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 20. Fungsi kendala yang kedua, 5x1 ditambah 6x2 lebih dari sama dengan 30. Di sini kita akan menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan soal latihan. Langkah pertama yaitu mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan dengan memindahkan fungsi tujuan dari ruas kanan ke ruas kiri dan menambah variabel S pada masing-masing fungsi batasan. Langkah yang kedua yaitu fungsi persamaan Z harus dikalikan dengan fungsi yang memiliki persamaan sama dengan min 1 Z dikurangi 20x1 dikurangi 15x2 dikurangi ms3 sama dengan 0. Hasilnya min Z ditambah 20x1 ditambah 15x2 ditambah ms3 sama dengan 0. Kemudian variabel m-nya ini didapatkan dari fungsi kendala yang kedua, yaitu m 5x1 ditambah 6x2 dikurangi S2 ditambah S3 sama dengan 30. Lalu kita kalikan dan hasilnya menjadi 5mx1 ditambah 6mx2 dikurangi ms2 ditambah ms3 sama dengan 30m. Kemudian dikurangi dengan variabel z-nya dan hasilnya menjadi 20 dikurangi 5mx1 ditambah 15 dikurangi 6mx2 ditambah ms2 sama dengan min 30m. Langkah yang ketiga yaitu membuat tabel simplex. Kita masukkan semua nilai persamaan tersebut ke dalam tabel simplex. Di sini kita akan menyusun variabel dan nilai dari setiap kolom, mulai dari Z, X1, X2, variabel S, dan nilai kumulatifnya. Selanjutnya kita masukkan semua nilai ke dalam tabel, dimulai dari nilai fungsi tujuan dan nilai fungsi batasan. S1 kita isi dengan batasan yang pertama, S2 kita isi dengan fungsi batasan yang kedua. Langkah keempat adalah mencari kolom kunci, di mana kita ambil nilai negatif terkecil dalam baris Z. Karena mencari solusi minimum dalam tabel nilai terkecil adalah 15 dikurangi 6M di kolom X2, sehingga X2 menjadi kolom kunci yang sudah saya beri warna kuning. Selanjutnya mencari baris kunci dengan mencari nilai indeks positif terkecil yang akan kita dapatkan dengan cara membagi nilai kumulatif dengan kolom kunci. Seperti yang kita lihat, 5 adalah angka positif terkecil yang didapat dari 30 dibagi 6. Baris kunci yang sudah saya beri warna merah. Kemudian kita mencari nilai kunci. Nilai kunci adalah nilai yang bersimpangan dengan kolom dan baris kunci, yaitu angka 6 yang sudah saya beri warna putih. Langkah kelima yaitu pilih nilai indeks dengan nilai positif paling kecil. Jadikan baris tersebut merupakan baris kunci dengan membagi setiap nilai pada baris kunci dengan angka kunci yang merupakan perpotongan antara baris dan kolom. Di sini nilai baris barunya pada S2 yang menjadi baris kunci, yaitu nilai X1-nya 5/6, nilai X2-nya 1, nilai S1-nya 0, nilai S2-nya min 1/6, nilai S3-nya 1/6, dan nilai kumulatifnya adalah 5. Selanjutnya menghitung nilai pada baris baru pada variabel baris Z dan S1. Baris Z, baris lama yaitu
20 dikurangi 5M, 15 dikurangi 6M, 0, M, 0, min 30M. Dengan mengalihkan pada kolom kunci X2 yaitu 15 dikurangi 6M. Kemudian mengalihkan nilai baru S2 yaitu 5/6, 1, 0, min 1/6, 1/6, 5. Dan hasilnya menjadi 12,5 dikurangi 5M, 15 dikurangi 6M, 0, 2,5 ditambah 6M, 2,5 dikurangi M, min 75 dikurangi 30M. Dengan nilai baris baru, Z aksen sama dengan 7,5, 0, 0, 2,5, min 2,5 plus M, min 75. Berikutnya kita mencari nilai baris baru pada S1. Baris lamanya 3, 4, 1, 0, 0, 20. Dengan mengalihkan kolom kuncinya yaitu 4 dan hasilnya menjadi 10/3, 4, 0, min 2/3, 2/3, 20. Dengan hasil baris barunya S1 aksen sama dengan min 1/3, 0, 1, 2/3, min 2/3, 0. Apabila seluruh elemen pada baris Z tidak ada yang bernilai negatif, maka proses eksekusi telah selesai. Besarnya keuntungan yaitu dapat dilihat dari nilai kumulatif pada baris Z dan dari nilai kumulatif pada nilai baris baru kunci. Kemudian kita akan memasukkan nilai-nilai baris barunya pada tabel simplex. Z aksen X1 sama dengan 1,5, X2 0, S1 0, S2 2,5, S3 2,5 plus M, NK-nya min 75. S1 aksen X1-nya min 1/3, X2-nya 2/3, S3-nya min 2/3, NK-nya 0. X2, X1-nya 5/6, X2-nya 1, S1-nya 0, S2-nya min 1/6, S3-nya 1/6, nilai kumulatifnya 5. Jadi, perusahaan akan mendapatkan laba minimum sebesar min 75 dengan memproduksi nilai X2 yaitu 5.